Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang saya kasihi, senang saya bisa kembali di channel ini untuk memberkati Anda dalam penyampaian firman Tuhan. Dan renungan firman Tuhan yang singkat di hari ini saya beri tema, Awas percabulan di akhir zaman. Mari kita akan baca di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ayat 18. Jauhkanlah dirimu dari percabulan, setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar dirinya. Tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, di dalam surat 1 Korintus pasal 6 ini secara khusus Rasul Paulus memberikan nasihat tentang apa yang namanya percabulan kepada jemaat yang ada di kota Korintus pada waktu itu. Mengapa hal ini penting? Karena pada waktu itu di kota Korintus ada kuil Dewi Afrodit, di mana di dalam kuil ini ada 1000 pendeta wanita yang sering disebut dengan istilah pelacur bakti. Karena wanita-wanita pelacur ini, mereka melayani para pengunjung yang berkunjung di kuil Dewi Afrodit pada waktu itu. Nah, tahukah saudara, di dalam kuil Dewi Afrodit terjadi sebuah ritual seks bebas dan terjadilah percabulan di sana. Dan kalau Anda belajar tentang latar belakang kota Korintus, maka Anda jangan kaget. Di berbagai penjuru kota Korintus ada rumah-rumah pelacuran di sana. Dan kalau Anda mengunjungi bekas kota Korintus di Yunani saat ini, Anda akan menjumpai reruntuhan dari rumah-rumah pelacuran ini. Saudara, betapa sangat mengerikan. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di kota Korintus tentang bahayanya percabulan ini. Dan nasihat ini tentu bukan hanya untuk jemaat di Korintus, tetapi juga bagi kita hari ini yang hidup di akhir zaman. Saudara, kita harus benar-benar berhati-hati dan berawas-awas. Karena hari-hari ini iblis merajalela menggunakan berbagai sarana lewat internet dan media sosial. Pornografi sudah ada di dunia digital di mana kita hidup hari ini. Dan tidak sedikit banyak anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan sudah terjerat bahkan jatuh di dunia pornografi. Dan terjadi banyak praktek percabulan di sana sini. Saudara, tidak dipungkiri hari-hari ini percabulan ada di mana-mana, bahkan di berbagai negara di belahan dunia ini. Dan disebabnya kita harus berhati-hati. Ini merupakan sebuah awasan, peringatan. Dan itu sebabnya nasihat firman Tuhan hari ini berkata, jauhkanlah dirimu dari percabulan. Mengapa ini sangat penting? Karena ternyata orang yang melakukan percabulan, ia berdosa terhadap dirinya sendiri. Saudara, kalau kita membaca di ayat yang ke-18 ini, maka tentu tidak terlepas di ayat yang ke-19 dan yang ke-20. Rasul Paulus berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Saudara, kita harus sadar hari ini, kita ini telah dibayar lunas oleh Kristus. Dan tubuh kita ini adalah bait Allah Roh Kudus. Itu sebabnya mari kita jangan sampai mencemari akan bait Allah kita ini. Karena orang yang melakukan percabulan, ia telah berdosa terhadap dirinya sendiri, yaitu berdosa terhadap tubuhnya. Itu sebabnya mari hari ini keluarlah dari jerat pornografi. Keluarlah Anda dari jerat dunia percabulan. Karena ini akan membawa akibat yang sangat serius. Karena dosa ini benar-benar mengakibatkan kita tidak hidup di dalam kekudusan, tidak hidup di dalam kebenaran, dan kita dikuasai dengan kedagingan. Itu sebabnya jika hari ini Anda terjerat, Anda terikat, Anda jatuh berulang-ulang kali di dunia percabulan, maka Anda tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan caramu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri.
Anda harus minta kekuatan Roh Kudus supaya Anda hidup di dalam roh dan Anda boleh mengatasi akan perkara ini. Itu sebabnya mari hari ini ingat, di akhir zaman ini kita harus berhati-hati dengan dunia percabulan ini. Dan saya berdoa, mari kita harus lebih lagi untuk dekat dengan Tuhan. Baca firman, banyak doa. Jauhi dunia digital yang berbau hal-hal yang sekitar dunia pornografi. Maka Anda tidak akan jatuh di dunia percabulan. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu kita tetap semangat, tetap jaga kekudusan, dan ingat, jagalah bait Allah kita ini untuk hidup tetap takut akan Allah dan jauhilah dunia percabulan. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.